Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tertulis di dalam kitab Lukas 23 ayat 34, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Lukas 23 ayat 32 sampai dengan ayat 38. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Ayat di atas terambil dari kitab Lukas 23 ayat 32 sampai dengan ayat 38. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah, "Bapa, ampunilah mereka." Kata bijak Alkitab hari ini adalah, tak ada yang tak pantas diampuni Allah, tetapi manusia harus menerima pengampunan itu. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, seorang anak lelaki berusia 12 tahun melakukan kunjungan ke museum bersama rombongan sekolahnya.
Di sana ia menempelkan permen karet yang telah dikunyahnya pada sebuah lukisan bernilai $1,5 juta, kira-kira 13,5 miliar rupiah. Permen karet itu meninggalkan noda sebesar koin Rp500 di lukisan abstrak Helen Frankenthaler yang berjudul The Bay. Pihak berwenang di Detroit Institute of Arts tidak yakin apakah mereka dapat menghilangkan noda itu. Anak lelaki tersebut kemudian diskors oleh sekolah. Saya rasa anak itu belum tentu mengerti akibat dari perbuatannya, ujar seorang penanggung jawab sekolah. Dalam Lukas 23, Yesus memanjatkan sebuah doa yang luar biasa bagi orang-orang yang tidak mengerti akibat dari perbuatan mereka. Dia memohon kepada Bapanya supaya mengampuni mereka yang akan membunuhnya. Mereka menghina anak Allah, yaitu dengan mencambuknya, meludahinya, mengolok-oloknya, dan memasang mahkota duri di atas kepalanya. Mereka menusukkan paku ke tangan dan kakinya serta menikam lambungnya. Meskipun mereka tidak memahami seluruh tindakan mereka, namun melalui kematian anaknya, Allah memberikan pengampunan kepada semua orang yang bertobat dan percaya, bahkan terhadap para pembunuh Yesus. Karena dosa-dosa kita, maka kita semua juga turut berperan dalam pembunuhan Yesus. Namun, kabar baiknya adalah bahwa Allah itu sungguh murah hati. Dia akan mengampuni dan menyingkirkan noda dosa, serta memberikan kepada kita kesempatan kedua melalui anaknya. Yesus menyerahkan nyawanya. Pada renungan hari ini, kita akan membahas tema, Yesus menyerahkan nyawanya. Ini merupakan perkataan terakhir yang Tuhan Yesus ucapkan di atas kayu salib. Perkataan terakhir Tuhan kita ini merupakan perkataan yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena satu alasan, yaitu tidak ada satu orang pun yang dapat mengatakan hal yang sama di detik terakhir dalam hidupnya. Mengapa? Karena manusia tidak dapat menyerahkan nyawanya kepada Allah. Manusia memang memiliki nyawa, namun manusia sama sekali tidak berkuasa atasnya. Manusia menerima nafas kehidupan dari Allah dan pada suatu saat yang pasti di dalam hidupnya, Allah akan mengambil nyawa tersebut dari mereka. Ya, menjelang kematiannya, manusia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melepaskan nyawanya dari tubuhnya dan kemudian menyerahkannya kepada Allah. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi ketika manusia mati? Apa yang terjadi adalah manusia menanti dengan pasif sampai Allah mengambil nyawanya dan dengan demikian mengakhiri hidupnya di dunia ini. Tidak demikian dengan Sang Juru Selamat dunia. Di momen terakhir sebelum ia mati di Bukit Golgota, ia mengumpulkan seluruh kekuatan yang masih tersisa pada tubuh manusiawinya yang hancur. Kemudian dengan suara nyaring ia berseru kepada Bapa, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," dan setelah itu ia mati. Apa yang perlu kita sadari dari peristiwa ini? Tidak seperti pikiran banyak orang yang menolak iman Kristen dan merendahkan Yesus karena kematiannya di atas salib. Yesus tidak mati karena maut mengakhiri hidupnya. Tidak, sama sekali bukan itu alasannya. Tidak seperti manusia manapun, Kristus tidak pasif di dalam kematiannya. Ia tidak menanti maut menjemputnya. Ia tidak menunggu dengan tak berdaya hingga kematian mengakhiri nafasnya. Ia bahkan tidak menanti Allah Bapa mengambil nyawanya. Lalu, apa yang menyebabkan kematian Yesus? Yesus mati hanya karena satu alasan,
ia memiliki kuasa penuh atas nyawanya dan dengan sukarela ia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Menyerahkan nyawa berarti itu sama artinya dengan mati. Sangat menarik sekali pada kata, "Aku menyerahkan." Karena kata ini tidak bermakna, "Aku menyerahkan lalu sudah," tetapi bermakna, "Aku menitipkan." Atau "Aku menyerahkan dan nanti aku klaim kembali." Seperti kita menyerahkan uang kepada bank untuk disimpan dan suatu saat kita dapat menariknya kembali. "Aku menyerahkan," Ani Afkit, memiliki makna yang jauh lebih dekat dengan "aku akan menyetor" atau "aku akan menitipkan", yang tentu menandakan adanya sesuatu yang akan diterima kembali dari apa yang sudah dititipkan itu. Gambaran dari istilah Ibrani, Afkit, ini seperti kita sedang menabung atau menyetor atau menitipkan uang ke bank, dengan tujuan yang pasti untuk mendapatkannya kembali. Sedangkan terjemahan bahasa Inggris, e-commit, juga dapat digunakan untuk menggambarkan memberikan sesuatu dengan tujuan mengklaimnya kembali di masa yang akan datang. Inilah maksud, "Aku akan menyerahkan" atau menyetorkan atau menitipkan, yang dilakukan dengan maksud yang pasti akan menerimanya kembali. Maka, dapat dipahami mengapa Yesus Kristus mengutip Mazmur 31 ayat 6 secara khusus pada perkataannya yang terakhir di kayu salib. Ini merupakan suatu deklarasi keimanan yang juga menjadi pijakan iman kita, bahwa Yesus Kristus mendepositokan nyawanya ke tangan Bapa Surgawi, dan Dia pasti akan mendapatkannya kembali pada kebangkitannya dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, Dia bangkit. Apa yang hendak kita pelajari kematian Yesus yang kita rayakan hari ini? Pertama, kematian Yesus merupakan tindakan aktif. Kata-kata Yesus berbeda dengan kata-kata Saint Vanus. "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Keunikan dari tindakan Tuhan kita bisa terlihat dengan membandingkan kata-katanya di kayu salib dengan kata-kata dari Saint Vanus yang sedang sekarat. Pada waktu martir Kristen pertama itu sampai di tepi sungai, ia berseru, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Tetapi kontras dengan ini Kristus berkata, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku." Roh Saint Vanus diambil dari dia. Tidak demikian dengan Sang Juru Selamat. Tidak seorang pun bisa mengambil nyawanya dari dia. Ia menyerahkan rohnya kepada Bapa. Kedua, Yesus mati karena kehendaknya sendiri. "Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Yesus menyerahkan nyawanya karena Ia menghendakinya, pada saat Ia menghendakinya, dan sebagaimana Ia menghendakinya. Kematian Kristus merupakan sesuatu yang bersifat supranatural. Dengan ini kami memaksudkan bahwa kematiannya itu berbeda dengan setiap kematian yang lain. Dalam segala hal Ia mempunyai keunggulan, kelahirannya berbeda dengan semua kelahiran yang lain. Kehidupannya berbeda dengan semua kehidupan yang lain. Dan kematiannya berbeda dengan semua kematian yang lain. Ini dengan jelas ditunjukkan dalam ucapannya sendiri tentang hal ini. Ketiga, Yesus mengucapkan kata-kata itu dengan suara nyaring. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku."
Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Yesus tidak mati karena pelan-pelan kehabisan tenaga, tetapi dengan teriakan yang nyaring. Mengapa Yesus mengucapkan teriakan yang dahsyat itu dengan suara yang nyaring? Bukankah ini menunjukkan bahwa kekuatannya belum meninggalkannya, bahwa ia masih tetap merupakan tuan dari dirinya sendiri, dan bukannya dikalahkan oleh kematian, tetapi ia hanya menyerahkan dirinya sendiri kepada kematian itu. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dalam hari kematian Yesus ini? Pertama, kematian Yesus telah menghilangkan pembatas antara Allah dan manusia. Kematian Yesus telah menjadi pembebas bagi manusia. Kematian Yesus telah menjadi jalan pembebasan manusia dari kutuk dosa. Kematian Yesus telah menjadi jalan dan jembatan bagi manusia untuk datang kepada Allah. Kematian Yesus bukanlah kematian yang sia-sia, tapi dengan kematian Yesus, dimulailah babakan baru dalam sejarah penyelamatan manusia yang ditandai dengan bangkitnya Dia pada hari yang ketiga. Kematian Yesus bukanlah kematian yang biasa, tapi menjadi kematian yang luar biasa untuk menuju penyempurnaan penebusan dosa manusia, ketika Dia menjadi manusia pertama yang bangkit dari mati. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa kematian Yesus telah membawa berkat yang luar biasa kepada manusia. Kematiannya bukanlah membawa luka, tapi justru mendatangkan kelegaan. Kematian Yesus menjadi awal bagi kehidupan baru dan bukanlah akhir bagi semuanya. Karena dengan kematiannya Yesus menuju kemenangannya mengalahkan maut sebagai penggenapan dari tugas dan tanggung jawabnya. Kematiannya memiliki tujuan yang berarti dan telah meninggalkan teladan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kedua, kita perlu mengaku Yesus yang disalibkan dan mati untuk yang memuliakan Allah. Pengakuan kepala pasukan bahwa Yesus sesungguhnya orang benar, haruslah juga menjadi pengakuan segenap umat yang menghayati imannya dalam perayaan Jumat Agung. Dan pengakuan itu diikuti dengan sikap hidup yang berkenaan, hidup yang benar dan hidup yang memuliakan Allah. Ketiga, peristiwa kematian Yesus merupakan tindakan penyelamatan dan penebusan umat beriman dari dosa. Karena itu marilah meresponi tindakan pengorbanan Yesus yang mati disalib dengan segala penyesalan yang dalam akan segala dosa dan pelanggaran kita, sebagaimana disaksikan di dalam kitab Lukas 23 ayat 48 bahwa orang banyak yang menyaksikan kematian Yesus itu pulang sambil memukul diri mereka sebagai tanda penyesalan. Sudahkah kita menyesali seluruh dosa dan pelanggaran kita? Karena itu, marilah kita menyesali dosa kita dan bertobat agar kita tidak menyalibkan Yesus kali kedua. Mengapa Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka" di kayu salib? Kata-kata Yesus, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," terdapat dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus memandang ke bawah dari salib dan melihat pemandangan yang pasti menyusahkannya. Para prajurit Romawi berjudi demi pakaiannya. Para penjahat yang disalib di kedua sisi dia mencerca dia. Para pemimpin agama mengejek dia dan orang banyak menghujat dia. Dikelilingi oleh orang-orang yang paling tidak layak ini, Yesus berdoa untuk mereka. "Bapa, ampunilah mereka" adalah doa belas kasihan dan cinta yang tak tertandingi. Bahkan dalam penderitaannya,
Perhatian Yesus adalah pengampunan bagi mereka yang menganggap dirinya sebagai musuh-musuhnya. Dia meminta Bapa untuk mengampuni para pencuri di kayu salib yang mencemooh dia. Dia meminta Bapa untuk mengampuni tentara Romawi yang telah mengejeknya, meludahinya, memukulinya, mencabut janggutnya, mencambuknya, memasang mahkota duri di kepalanya, dan memakukannya di kayu salib. Yesus meminta pengampunan atas kemarahan massa yang telah mengejeknya dan menyerukan penyalibannya. Penting untuk dicatat bahwa doa Yesus, "Bapa, ampunilah mereka," tidak berarti bahwa setiap orang diampuni secara sepihak, tanpa pertobatan dan iman. Hal ini berarti bahwa Yesus bersedia mengampuni mereka. Pengampunan, pada kenyataannya, adalah alasan mengapa dia disalib. Kata-kata, "Bapa, ampunilah mereka," menunjukkan kemurahan hati Tuhan. Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka," karena dia menggenapi nubuatan perjanjian lama. Dia menanggung dosa banyak orang dan menjadi perantara bagi para pelanggar. Dari salib, Yesus menjadi perantara bagi orang-orang berdosa. Saat ini, setelah bangkit dan dimuliakan, Yesus tetap menjadi satu-satunya perantara antara Allah dan umat manusia. Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka," karena dia menerapkan prinsip yang dia ajarkan dalam khotbah di bukit. "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Yesus, yang teraniaya, berdoa bagi para penganiayanya. Ditambah dengan kesediaan Yesus untuk mengampuni para penyiksanya adalah kenyataan bahwa mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Orang-orang berdosa yang menyalibkan Yesus tidak mengetahui arti sebenarnya dari tindakan mereka. Para prajurit secara pribadi tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Mereka hanya mengikuti perintah. Beginilah biasanya mereka memperlakukan orang yang dihukum, dan mereka percaya bahwa dia benar-benar pantas mendapatkannya. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang membunuh Anak Allah. Masa tidak benar-benar tahu siapa yang mereka coba hancurkan? Para pemimpin Yahudi telah menipu mereka dengan mempercayai bahwa Yesus adalah seorang palsu dan pembuat onar. Dalam doa, "Bapa, ampunilah mereka," Yesus mengungkapkan belas kasihan-Nya yang tak terbatas. Dia tetap mengasihi mereka dan akan mengampuni mereka asalkan mereka mau merendahkan diri dan bertobat. Doa Yesus, "Bapa, ampunilah mereka," terjawab dalam kehidupan banyak orang. Perwira Romawi di kaki salib, ketika melihat bagaimana Yesus mati, berseru, "Sesungguhnya orang ini adalah Anak Allah." Salah satu dari dua pencuri yang disalibkan bersama Yesus beriman kepada Kristus, yang menjanjikan surga. Seorang anggota Sanhedrin di depan umum menyatakan dirinya bersekutu dengan Yesus, dan sebulan kemudian, 3.000 orang di Yerusalem diselamatkan dalam satu hari ketika gereja dimulai. Di kayu salib Yesus memberikan pengampunan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Yesus membayar hukuman atas dosa-dosa yang kita lakukan karena ketidaktahuan kita, dan bahkan dosa-dosa yang kita lakukan dengan sengaja. Kapan kita dilahirkan kembali, kita juga menjadi jawaban atas doa Yesus, "Bapa, ampunilah mereka." Apakah menderita bagi Kristus akan selalu menjadi bagian dari kehidupan orang percaya?
Alkitab banyak mengisahkan penderitaan yang timbul karena mengikuti Yesus. Di zaman ketika kitab-kitab Perjanjian Baru sedang ditulis, para pengikut Yesus seringkali dianiaya oleh keluarga dan komunitas mereka sendiri. Penganiayaan terhebat seringkali datang dari para pemimpin agama. Yesus menyatakan kepada para pengikutnya, "Diberkatilah mereka yang dianiaya demi kebenaran, sebab mereka yang memiliki kerajaan surga." Dia juga mengingatkan para murid, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Surat di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 12 menyatakan dengan jelas, "Sesungguhnya, semua orang yang ingin hidup saleh dalam Yesus Kristus akan dianiaya." Seperti zaman jemaat mula-mula, sampai dengan hari ini, orang-orang yang mengaku beriman percaya kepada Yesus di beberapa negara bisa dipenjara, dipukuli, disiksa, dan dianiaya sampai mati. Kebanyakan orang yang hidup di negara yang tidak menganiaya orang percaya merasa ngeri dengan gambaran ini. Kita merasa cukup aman. Kita mengerti kalau ada ribuan orang yang menderita karena Kristus setiap hari. Kita bersyukur tidak harus mengalaminya. Namun, apakah penganiayaan memang cuma ada satu jenis? Yesus menyatakan dengan jelas arti menjadi pengikutnya. Jika seseorang ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, dan memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Sebab, siapapun yang berusaha menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Akan tetapi, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apakah untungnya jika seseorang mendapatkan seluruh dunia, tetapi mati atau kehilangan nyawanya sendiri? Ungkapan, "Pikul salib dan ikut Tuhan," seringkali tidak dipahami dengan mendalam oleh orang-orang percaya di masa ini. Di zaman Yesus, salib adalah simbol bagi kematian. Ketika seseorang memikul salib, dia sudah ditentukan untuk mati di sana. Yesus menyatakan untuk menjadi pengikutnya, seseorang harus bersedia mati. Tidak semua dari kita akan mati syahid. Tidak semua dari kita akan dipenjara, dipukuli, ataupun disiksa karena iman percaya kita. Jadi, kematian apa yang Yesus maksudkan? Paulus menyatakan di surat Galatia 2 ayat 20, "Aku sudah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang sekarang ini kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya untuk aku." Mengikuti Kristus berarti kita berhenti melakukan kehendak kita sendiri. Keinginan, hak, hasrat, dan impian kita harus turut disalibkan bersamanya. Hak untuk menentukan arah hidup ikut mati bersama kita. Kematian pasti melibatkan penderitaan. Keinginan daging pasti tidak ingin mati. Mematikan keinginan daging itu menyakitkan dan melawan seluruh keinginan alami seseorang dalam mencari kesenangan diri. Tapi, kita tidak bisa mengikuti Yesus dan keinginan daging secara bersamaan. Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah meletakkan tangannya pada bajak, tetapi masih menoleh ke belakang, yang pantas bagi kerajaan Allah." Demi Yesus, Paulus menderita lebih dari kebanyakan orang. Kepada orang percaya di Filipi, Paulus berkata, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Kata "dikaruniakan"
Di sini berarti dikasihi, diberikan sebagai hadiah. Paulus tidak melihat penderitaan sebagai kutukan, tetapi justru sebagai keuntungan. Penderitaan bisa datang dalam berbagai bentuk. Dengan memilih untuk taat kepada Yesus Kristus, kita sedang memisahkan diri dari dunia ini. Karena itu, Paulus di surat Galatia 1 ayat 10 berkata, "Apakah sekarang aku sedang mencari persetujuan manusia atau persetujuan Allah? Atau, apakah aku masih mencoba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus." Jika kita memilih setia kepada kebenaran Alkitab, maka kita harus bersiap-siap untuk ditolak, dihina, dikhianati, dan merasa sendirian. Seringkali, penganiayaan terhebat datang dari mereka yang merasa dirinya lebih religius ketimbang orang lain. Mereka mendefinisikan Allah sesuai kehendak mereka sendiri. Jika kita memilih untuk setia kepada kebenaran Alkitab, kita pasti akan disalahpahami, dihina, dan hal-hal buruk lainnya. Kita perlu ingat kalau ancaman penganiayaan tidak menyurutkan tekad para rasul dalam memberitakan Kristus. Kenyataannya, Paulus justru menyatakan kalau kehilangan segalanya itu adalah keuntungan karena aku dapat mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta bersatu dalam penderitaannya untuk menjadi seperti Dia dalam kematiannya. Begitu juga di kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 40-41. Yang menggambarkan reaksi para rasul sesaat setelah dipukuli karena memberitakan Yesus. Rasul-rasul itu pergi dari hadapan Sanhedrin dengan bersukacita sebab mereka dianggap layak menderita penghinaan demi namanya. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan sebagai pengikut sejati Yesus Kristus. Yesus sendiri yang berkata kalau sesak dan sempit jalan yang menuju kepada kehidupan, menghadapi masa-masa sulit adalah cara kita untuk ikut mengambil bagian dalam penderitaannya. Yesus berkata kalau kita menyangkalnya di hadapan manusia, maka Ia juga akan menyangkal kita di hadapan Bapa di surga. Ada banyak cara untuk menyangkal Yesus. Jika tindakan, perkataan, gaya hidup, dan hiburan kita tidak mencerminkan kehendak-Nya, berarti kita sedang menyangkal Kristus. Jika kita menyatakan kalau kita mengenalnya tapi hidup seolah-olah seperti orang yang tidak, kita sedang menyangkal Kristus. Banyak orang memilih menyangkal Yesus dalam bentuk-bentuk tersamar seperti ini, karena mereka tidak ingin menderita baginya. Penderitaan terberat orang percaya seringkali disebabkan pertarungan dalam mematikan keinginan daging di hatinya, sehingga ia bisa berserah diri sepenuhnya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan. Apapun penderitaan yang kita hadapi, kita harus menerimanya sebagai penghargaan dan hak istimewa, seperti halnya para rasul, yang dianggap layak menderita penghinaan demi namanya. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.